Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalang Ahmad Robani dengan NIM 0604040378. Saya dari kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester Di sini saya 3. akan menjelaskan dan membahas tentang histori perencanaan pendidikan. Poin pertama, asal-usul perencanaan pendidikan di dunia. Perencanaan pendidikan masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Xenophon menceritakan dalam Lacedaemonian Constitution bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato di dalam Republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Selanjutnya yaitu poin tentang definisi perencanaan pendidikan. Menurut beberapa para ahli, yaitu perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang menyiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha-usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Kemudian perencanaan pendidikan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dan menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang harus diambil mempunyai konsistensi taat asas internal yang berhubungan serta sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Poin selanjutnya yaitu tentang pokok persoalan perencanaan pendidikan. Terdapat beberapa pokok, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang akan dicapai melalui kegiatan perencanaan pendidikan. Yang kedua, status sistem pendidikan, yaitu merupakan merujuk pada bagaimana suatu sistem pendidikan yang ada saat ini, apakah telah mencapai targetnya atau belum. Selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah, merujuk pada kemungkinan-kemungkinan apakah yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu unsur-unsur perencanaan pendidikan menurut Saifuddin dan Syamsuddin. Poin pertama, 1. Menggunakan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan yang terkait metodologi dan perencanaan. 2. Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, maksudnya bahwa perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka reformasi pendidikan. 3. Prinsip efektivitas dan efisiensi, maksudnya dalam perencanaan pendidikan tersebut pemikiran secara ekonomis sangat menonjol, contohnya dalam hal pengalian sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan pengembangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Poin selanjutnya yaitu tentang fungsi perencanaan pendidikan menurut Sumantri dalam manajemen pendidikan. Perencanaan pendidikan diarahkan agar bisa membantu, yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas menduduki prioritas pertama, sebab bila di mana tanpa didukung oleh tenaga kerja yang terampil, yang kreatif juga, maka pembangunan di berbagai bidang sulit dilaksanakan dan tingkat pengangguran bisa terus meningkat. Kedua, perluasan kesempatan pendidikan. Pemerataan kesempatan dalam rangka memperoleh pendidikan adalah suatu langkah pembebasan yang bersifat politis dan merakyat. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, peningkatan efektivitas efisiensi penyelenggara pendidikan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pendidikan merupakan prasyarat untuk terwujudnya pemenuhan keperluan atas tenaga kerja dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan pendidikan, ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Yang kedua, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Dan terakhir, ketiga, yaitu pendekatan efisiensi biaya.